Perkenalkan, nama saya Najwan Haikal Nazari, mahasiswa FIAM Universitas Indonesia. Hari ini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap inovasi pada perusahaan Adidas. Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang inovasi yang dilakukan, ada baiknya kita mengetahui profil singkat dari Adidas itu sendiri. Adidas adalah sebuah brand di bawah naungan Adidas Group, perusahaan multinasional Jerman yang didirikan dan berpusat di Herzogenaurach, Jerman. Saat ini Adidas sudah menjadi produsen pakaian olahraga terbesar kedua di dunia dan terbesar di Eropa. Perusahaan ini pertama kali didirikan oleh Adolf Adi Dassler pada 1949. Inilah yang menjadi awal mula munculnya brand Adidas yang terkenal, tersebar luas di seluruh dunia, memiliki banyak kontrak dengan banyak klub olahraga serta brand ambasador yang tidak tanding. Semenjak pertama kali berdiri hingga sekarang, Adidas telah banyak melahirkan inovasi yang membuat perusahaan ini bertahan dengan konsumen yang tersebar di seluruh dunia. Salah satu dari banyak inovasi tersebut akan saya bahas setelah ini. Pada Oktober 2020, Adidas membocorkan inovasi terbarunya yang berbasis teknologi dan ramah lingkungan kepada khalayak umum. Inovasi tersebut dinamakan Futurecraft Strong. Pada inovasi kali ini, Adidas menggunakan sistem inovasi product performance, di mana Adidas berfokus pada kinerja dari suatu produk, seperti kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan. Futurecraft Strong sendiri merupakan sebuah produk footwear berbahan tekstil yang dibuat menggunakan teknologi Strong. Sebelumnya Adidas sudah memiliki produk berbahan tekstil lainnya seperti Ultraboost. Namun ada suatu hal yang menjadi keunikan dan perbedaan dari produk hasil inovasi satu ini. Futurecraft Strong pada dasarnya merupakan sebuah terobosan baru dari Adidas dalam memproduksi sepatu berbahan tekstil. Alasan munculnya inovasi ini adalah meningkatnya tren fast fashion yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Berdasarkan data yang ditemukan Boston Consulting Group, pada 2015, industri fashion setidaknya menghabiskan 79 miliar meter kubik air, melepaskan 1,7 juta ton CO2, dan memproduksi 92 juta ton sampah. Fast fashion mengacu pada tren produksi cepat dengan bahan berkualitas rendah untuk mempersembahkan gaya dan harga terjangkau. Selain tujuan pelestarian lingkungan, inovasi ini juga muncul karena masalah para konsumen, khususnya para atlet, dalam mendesain sepatu yang pas dengan kaki mereka. Hal ini terdengar sepele, tapi sebenarnya sulit untuk dilakukan. Orang cenderung lupa bahwa kaki manusia adalah bentuk asimetris yang unik dan kompleks. Anda dapat membuat sepatu dari bahan adaptif, tetapi ini tidak akan pernah bisa sesuai dengan bentuk kaki masing-masing pengguna. Senior Innovation Designer di Adidas Future Team berkata bahwa Strong is more than just the final product that you see. It's a new way to create a textile that hasn't existed before. It's not knitting and it's not weaving. Strong merupakan sebuah teknologi penggabungan antara pencetakan 3D, data atlet, dan robotika. Dengan menggunakan software, teknologi ini mengumpulkan data atlet baik kuantitatif dan kualitatif tentang bentuk dan pergerakan kaki dan memasukkan informasi serta desain akhirnya ke dalam sebuah robot yang dapat menghasilkan sepatu. Hal ini memungkinkan mesin robotik Strong untuk mengerangkai permukaan sepatu dari suatu bahan yang lebih akurat daripada yang bisa dilakukan oleh manusia. Hasil akhirnya adalah sepatu yang benar-benar dipersonalisasi dan mengoptimalkan fungsionalitas. Berikut ini adalah visualisasi dari inovasi Futurecraft Strong. Hasil terakhir dari teknologi Strong ini dioptimalkan khususnya untuk digunakan atlet pelari cepat, yaitu mereka yang memiliki kecepatan 5 meter atau lebih per detik. Tumit, midfoot, dan toe box terbuat dari benang merah yang lebih kaku sebagai penyangga, sedangkan bagian kaki depan lainnya menggunakan benang kuning yang lebih lentur untuk fleksibilitas. Dikombinasikan, kedua bagian ini bertujuan untuk memberikan cengkeraman seperti kepompong di kaki. Dengan ditambah grafis 3 stripe di biru aqua di bagian tengah kaki dan kerah berwarna peach memberikan sedikit gaya ekstra pada desain. Adapun bahan utama dari pembuatan sepatu ini adalah material unik berupa hasil rekayasa alami serat biopolimer dan yang disebut dengan biosteel. Kandungan dari biosteel ini sama dengan protein yang digunakan oleh laba-laba untuk membuat jaring. Untuk mendukung pelestarian lingkungan dan sustainable fashion, Adidas menjelaskan bahwa bahan ini dapat terurai secara total menggunakan enzim khusus. Selanjutnya kita masuk ke teori model inovasi yang saya gunakan untuk menganalisis inovasi di perusahaan Adidas. Model tersebut adalah A to F Innovation Model, di mana itu merupakan sebuah proses untuk mengembangkan sebuah inovasi di suatu organisasi. Di dalamnya terdapat peran A sampai F yang nantinya menjadi kunci dari inovasi tersebut. Yang pertama ada A for Activators. Adolf Dassler selaku founder memiliki peran yang sangat penting dalam hadirnya brand Adidas pertama kali. Selanjutnya ada Kasper Rutherford sebagai CEO, Tom Waller SVP Innovation, dan Steve Brimble Innovation Manager berperan sebagai inisiator dalam proses inovasi yang dilakukan Adidas terkait produk Futurecraft Strong. Lalu yang kedua ada B for Browsers. Fumbi Chima selaku Global CIO dan Vicky Alfrey selaku Head of Marketing di Adidas
memiliki tugas serta peran mengumpulkan dan mengelola informasi-informasi penting yang nantinya akan berguna untuk proses inovasi. Lalu ada C for Creators, di mana CEO dan tim teknologi creation melakukan perumusan ide-ide untuk proses inovasi. Lanjut ada D for Developers, di mana Viong Korkrantat, Andrea Nieto, dan Mattia Padovani sebagai innovation designer bertanggung jawab atas desain dari inovasi Futurecraft Strong ini agar dapat menghasilkan produk dengan bahan yang menerapkan prinsip sustainable fashion. Lalu ada E for Executors, di mana Christoph Walter selaku manajer konsep testing bertanggung jawab atas semua kegiatan pengelolaan dan melaksanakan program pengujian internal dan eksternal. Lalu yang terakhir ada F for Facilitators, merupakan pihak yang berperan sebagai pemberian persetujuan atas pembiayaan serta investasi sebagai bentuk dukungan dari proses inovasi. Dalam hal ini, Adidas memiliki 3 shareholders utama dalam proses inovasi tersebut. Shareholders pertama yaitu grup Bruxelles Lambert dengan total 13,7 juta shares. Lalu ada Nassef Sawiris dengan 5,7 shares. Dan yang terakhir ada The Vanguard Group sebesar 5,2 juta shares. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tantangan dari proses implementasi inovasi beserta dampak yang dihasilkan. Tantangan terbesar yang dihadapi Adidas dalam menjalankan dan memperkenalkan inovasi ini adalah masalah skalabilitas. Sebelumnya, Adidas telah mengeluarkan teknologi midsole 4D pada tahun 2019. Teknologi tersebut nyatanya tidak dapat mengimbangi permintaan konsumen, sehingga barang terbatas dan harga menjadi sangat tinggi. Produk nantinya akan dirilis pada akhir tahun 2022 sehingga belum menghadirkan dampak bagi perusahaan atau aspek lain. Walaupun begitu, dengan semua hal sudah dilakukan, produk ini diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan para pengguna dan dapat meningkatkan fleksibilitas, kenyamanan, dan juga keberlanjutan. Selain itu, inovasi ini juga diharapkan dapat mendukung pelestarian lingkungan dengan semua prosesnya yang bersifat eco-friendly. Sekian pemaparan materi inovasi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.